banyak hal yang kemudian saya lakukan dianggap kontra diksi terhadap tesa-tesa yang dibangun. Dalam persoalan dakwah umpamanya, saya mengambil jalan lain dibandingkan jalan kebanyakan orang. Di saat orang lain suka ngaji di masjid, di pondok pesantren, di tempat-tempat pengajian umum, justru saya lebih senang kemudian ketemu dengan kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok preman. Sebagaimana Anda tahu, di Jakarta ada preman yang paling besar namanya Hercules. Hercules beserta 1 juta pasukannya takluk pengajian di bawah Gus Miftah. Ini sejarah mengakui nggak ada preman lebih besar dibandingkan Hercules. Hercules ini pernah dalam waktu sehari dibacok orang 27 kali, tapi darahnya hanya keluar 1 gelas tok. Beliau ditembak 3 kali dari jarak 3 meter. Matanya hanya pecah saja, diganti kelereng. Tangan kanannya sudah diganti, tetapi pasukannya masih 1 juta orang. Dan luar biasanya alhamdulillah beliau manut sama saya. Ketika saya tanya, "Hei Hercules, siapa yang bisa merintah kamu?" Yang bisa merintah saya cuma 2. 1 Gus Miftah, 2 Prabowo Subianto. Gemoy. Kebetulan Gus Miftah dianggap kiainya all in. Jadi ya mohon maaf Pak Slamet, badan saya itu capek, tapi hati saya senang. Kenapa? Calonnya menang. Ya. Yang lucu semalam saya ditelepon sama teman perusahaan dari Kalimantan. "Gus, bisa nggak besok ngabuburit buka puasa bersama kami bulan Ramadan?" "Ya selama tanggalnya bisa, saya bisa." Saya tanya, "Jamnya berapa?" "Jam Ganjar plus Anies." "Hah? Maksudnya 16.24. Wah. Penting pemilu sudah berakhir, sudah damai, nggak usah saling mencaci, nggak usah saling memaki, mari saling memaafkan, kembali merajut ke persatuan demi kebinekaan, betul? Makanya hari ini yang saya gagal paham itu adalah pendukungnya sudah terima, calonnya masih ngeyel. Ya. Ya sudah, mau Ramadan kok masih ngomong itu terus, capek kita. Nah, adik-adik sekalian, kenapa kemudian itu saya ambil tempat-tempat marginal? Kayak besok ini tanggal 3, saya ada pengajian di Gerobokan. Yang undang ngaji saya ternyata bukan jamaah, tapi mbahnya preman, mbahnya maling, ketua paguyupan maling segerobokan. Ternyata maling itu juga punya paguyupan. Ya mungkin kalau sesama sekolah punya paguyupan sekolah gitu kan. Ini paguyupan maling. Ini orang ini nggak pernah menangis nih. Ketemu saya tanya, "Apa prestasi terbesar kamu sebagai maling?" "Saya biasa bunuh orang. Kalau saya maling ketahuan orangnya malah saya bunuh. Dulu sebelum dia tobat." "Kok saya pengen bertobat sama Gus Miftah?" Saya tanya, "Cita-cita kamu apa?" "Saya pengen melihat Ka'bah. Saya pengen segera berangkat Mekah Madinah, tapi saya belum ada rezeki." Saya bilang, "Kalau kamu tobat, kamu berangkat umroh, yang membiayai saya." Seumur hidup jadi preman, akhirnya menangis. Nah, demikian juga tentang satu hal yang kemudian dianggap tidak mungkin umpamanya, ketika ada dialog antar agama, orang Kristen dengan orang Islam. Saya punya tesa sebaliknya. Bagaimana kemudian pondok pesantren saya bangun di tengah lingkungan orang Katolik. Jadi pondok saya itu kampungnya 60% Katolik. Selatan rumah saya itu rumahnya pendeta, utara rumah saya itu kuburan. Jadi subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Nah, kenapa dialog itu saya ambil? Jawabannya sederhana.
Karena sejarah panjang bangsa Indonesia selalu saja ada upaya-upaya menjajah secara ideologi dan kerukunan. Adik-adik, dulu di zaman masa perjuangan dan pasca kemerdekaan, mungkin kita dijajah oleh Belanda dan sekutunya dengan cara agresi militer. Tapi sejarah mencatat bangsa ini bangsa yang kuat. 350 tahun kita dijajah dengan berbagai macam cara oleh Belanda, Jepang dan lain sebagainya. Secara alutsista kita kalah. Secara profesionalisme pasukan kita kalah. Tapi faktanya kita masih bisa menang melawan Belanda. Kita masih bisa menang melawan Jepang. Kita masih bisa menang dengan seluruh sekutu-sekutu itu. Demikian juga pasca itu, pasca kemerdekaan, kembali ada agresi, serangan umum 1 Maret, dan lain sebagainya. Tetapi sejarah mencatat Indonesia ora sepele, cah. Apa bahasanya bocah nom saiki? Indonesia ora sepele. Kayak hari ini orasi kebangsaan di SMK TKM Pertambangan. Bu, SMK TKM Pertambangan ora sepele. Buktinya apa? Bisa ngundang Gus Miftah gratis. Ora sepele. Ora sepele, mergo apa? Pak Slamet mesake. Terima kasih. Met. Terima kasih. Kita doakan Pak Slamet panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Slamet hidup sendiri. Sehingga kemudian apa? Indonesia ini terlalu seksi bahasa saya. Ibarat cewek itu seksi. Pak Slamet masih bisa membedakan cewek gemuk sama seksi kan? Oh masih. Wis tua geleman ya. Wis tua masih ngerti seksi. Seksi dalam hal apa? Dalam hal sumber daya alam. Banyak negara-negara di luar sana yang pengen menguasai bangsa Indonesia ini. Cuman persoalannya caranya bagaimana? Supaya mereka bisa masuk ke Indonesia. Dijajah secara agresi militer, jelas gak mampu, gak mungkin. Mereka mau menjajah kita pakai militer, langsung nyanyi, yora mampu, aku gak mampu mereka, gak mampu. Gak mungkin mampu lah. Bahkan mereka kemudian merayu Indonesia dengan berbagai cara. Mereka datang ke Indonesia menawarkan banyak hal kepada pemimpin-pemimpin kita. Sampai mereka nyanyi, ngomong jalukmu piro gitu. Tetap saja nggak mampu. Ke depan lebih nggak mampu lagi. Kenapa? Karena mereka takut dengan jiwa nasionalismenya Pak Prabowo. Kita punya pemimpin yang kuat. Sehingga apa? Mereka kemudian membuat pola bagaimana menjajah bangsa ini. Dulu kita dijajah dengan ideologi. Bagaimana kemudian antar ormas dibenturkan gara-gara beda amaliyah. Awal-awal kemerdekaan, NU dan Muhammadiyah ditarungkan. Orang Muhammadiyah menganggap NU musuh, NU menganggap Muhammadiyah musuh. Maka dulu ribut hanya gara-gara persoalan subuh, yang satu pakai kunut, yang satu tidak. Tapi kalau guru-guru di Yayasan Taman Siswa di bawah Pak Slamet, insya Allah sudah tidak ada yang ribut masalah kunut. Kenapa? Karena baik yang NU maupun Muhammadiyah di bawah SMK Perguruan Taman Siswa Kebumen sudah jarang yang sholat subuh. Oh, sholat subuh. Dulu kita berantem hanya gara-gara bilangan sholat taraweh umpamanya. Orang NU 20 rakaat, orang Muhammadiyah 8 rakaat. Sekarang itu sudah nggak berlaku lagi. Orang beda kunut sudah biasa-biasa saja. Orang beda bilangan taraweh sudah biasa-biasa saja. Awal Ramadan yang mungkin berbeda kita juga biasa-biasa saja. Kalau dulu Pak Slamet, orang beda bilangan taraweh berkelahi. Tapi sekarang enggak. NU dan Muhammadiyah sudah mulai diskusi bagaimana ambil jalan baiknya.
Akhirnya diskusinya sampai malam, malah sama-sama nggak sholat taraweh. Entek waktu ini diskusi. Nah, kita dibenturkan kemudian antar agama. Bagaimana Islam dan Kristen nggak bisa akur. Tapi bangsa ini bangsa yang toleran, punya ideologi yang ampuh, namanya Pancasila. Bagaimana kemudian ideologi ini sampai hari ini terbukti ampuh dan manjur untuk mempersatukan bangsa ini. Saya sering bilang, adik-adik sekalian, Jazirah Arab itu punya 32 negara. Mereka mempunyai bahasa yang sama, tetapi mereka nggak pernah bisa bersatu selama-lamanya. Bangsanya bangsa Arab, bahasanya bahasa Arab, tetapi negara mereka terpecah menjadi 32 negara di Jazirah Arab. Contoh mereka nggak bisa bersatu hari ini. Piala Dunia di Qatar, kebetulan saya nonton di sana. Waktu itu Piala Dunia, tuan rumahnya rencananya bersama antara Qatar dengan Arab Saudi. Qatar nggak mau. Padahal dulu Jepang dan Korea bisa jadi satu Piala Dunia. Waktu di Eropa, Rusia dengan mana waktu itu jadi satu. Qatar dan Arab Saudi nggak bisa. Mereka punya kepentingan yang berbeda-beda. Satu bangsa, satu bahasa terpecah menjadi 32 negara. Coba sekarang bayangkan dengan Indonesia. Saya mau tahu, silakan dijawab berapa jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang ngerti saya kasih uang. Kalau jawabnya kelamaan jelas, jawabannya buka Google dulu. Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau lebih. Terdiri dari 1.739 suku bangsa. Ada 736 bahasa. Ada 6 agama di dalamnya. Tetapi mohon maaf, kalau di Arab satu bangsa berdiri di atas banyak negara, sementara di Indonesia sebaliknya. Banyak negara, banyak bangsa berdiri di atas satu negara namanya Indonesia. Pertanyaan saya, kenapa kok bisa Gus? Jawabannya sederhana. Karena kita dipersatukan dengan satu ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Makanya kita mau diadu domba antar agama, gak ngaruh Pak Slamet. Makanya saya diterima dengan baik di gereja. Saya mau kemana-mana dikawal. Saya kemarin pengajian di Manokwari, kota Injil. Orang nggak bikin acara di situ susah. Gus Miftah diterima dengan baik. Saya disambut oleh para pendeta. Ke Bali, saya disambut sama para pedande. Mereka yang beragama Hindu nyaman ketemu dengan saya. Ini menunjukkan apa? Kedewasaan bangsa Indonesia. Yang nggak dewasa itu SMK TKM, kopinya telat. Kopinya telat. Ini warnanya apa sih? Putih. Kopi ini ya Allah tengklepret karu-karuan. Saya itu orangnya soalnya rapi. Kalau lihat tengklepret gini, aku zizi. Saya itu kalau di pondok Pak Slamet ya, kok santri nyuguh tamu, itu saya lihat kerapiannya, baik makanan maupun minuman. Jadi kalau ada bikin kopi dengan lepret gini malah tak lapi dulu. Jadi kita itu belajar serapi mungkin. Contoh ya, saya itu kalau masuk toilet umum, selalu setelah saya pakai harus bersih. Makanya kenapa saya mesti bawa tisu. Ajudan saya itu mesti bawa tisu kalau saya ke toilet. Karena saya membiasakan diri bagaimana orang yang masuk toilet setelah saya nyaman. Maka toiletnya saya lapi dulu. Begitu saya selesai, pintunya jenengnya apa ya, klosetnya itu harus bersih, baik dari air kencing,
dari air, dari kepet, harus bersih pokoknya. Saya tuh paling nggak nyaman Pak, masuk toilet, kemudian bekas air banyak, nggak kering. Kita juga kadang-kadang itu sembrono, mentang-mentang toilet umum, kita menggunakan semaunya. Kalau saya nggak bisa, makanya kenapa mesti saya bawa tisu, saya bersihkan dulu. Sehingga apa? Coba Anda bayangkan, kalau semua orang punya mindset kayak saya, toilet umum tuh nggak bakal kotor. Kita kadang-kadang masuk toilet nggak disiram, kadang-kadang jelas kloset, kencing di situ berdiri, akhirnya air kencingnya delewer kemana-mana. Iya, tapi saya kemarin punya pengalaman kurang bagus Pak Slamet di Jakarta. Saya masuk toilet, keluar saya baru sadar, ternyata saya masuk toilet perempuan. Begitu saya keluar, pas gak ada orang begitu saya keluar disikat sama ibu-ibu marah. Kamu lihat gak? Ini toilet perempuan, kenapa kamu masuk? Langsung saya jawab, jangan salah Bu, ini juga untuk perempuan Bu. Saya bilang. Ih, sok tawa. Sing wadon bingung, primen ya. Nah, kita lanjutkan dikit lagi. Nanti kita dialog saja. Yang berani bertanya, satu pertanyaan tak kasih uang 300.000. Cair. Santai bae sugih kiai ini praroro. Ya sugih kiai ini praroro. Pak Slamet kiai ini jangkar. Lah. Tanda jepit. Wongnya ya teka. Jenenge ya Slamet. Nah, ada sekalian. Itu yang di atas anak-anak SMP ya? Iya. Oh, itu SMP. Sana juga SMP. Di sana yang MTS. Santai saja, saya juga alumni MTS. Beli kertas, minumnya susu. Hei yang di atas, I love you. Sengaja kalian ditaruh di atas supaya nggak terlalu dekat dengan saya. Kenapa? Karena kalau terlalu dekat khawatir nanti sayang. Ya. Cangkemek. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, penjajahan terkini setelah mereka menjajah melalui agresi militer, kita menang. Dijajah dengan ideologi, kita menang. Dibentur-benturkan dengan antar agama, Indonesia masih utuh sampai hari ini. Hari ini ada penjajahan baru, namanya apa? Culture strike. Apa itu? Penjajahan dari sisi budaya. Mereka menyerang budaya kita. Namanya apa, Le? Culture strike. Kita diserang dari sisi budaya. Yang ini implikasinya adalah degradasi terhadap akhlak kaum muda. Mereka pengen merusak bangsa ini melalui anak mudanya. Kalau anak mudanya rusak, bangsa ini diharapkan ke depan menjadi rusak. Makanya kenapa Pak? Saya itu salah satu arsitek pertama yang mengarsiteki bagaimana Mas Gibran yang tadinya tidak mau, saya dorong untuk menjadi wakilnya Pak Prabowo. Sejak bulan Juli, yang lain belum bicara Mas Gibran, saya sudah berbicara. Karena saya meyakini Indonesia ini hari ini anak mudanya luar biasa. Dan saya meyakini anak muda itu harus banyak karya, bukan banyak gaya. Makanya kamu harus menjadi generasi-generasi yang move on. Ora generasi pacaran tok. Ngerti pacare dipayungi karo kancane cemburu.
Santai bae, sing mayungi bakal kalah karo sing ngudani. Ya. Ya kalau kamu sekarang belum bisa apa-apa ya mendingan berdoa saja. Ya Allah, izinkan saya menjadi imam sholat baginya ya Allah. Namun bila dia tidak mau, izinkan saya menyolatinya ya Allah. Gitu. Langsung modar. Nah, apa saja yang termasuk dalam culture strike ini, penjajahan secara budaya ini? Ternyata kita dijajah dengan 3F. Berapa nak? 3F. Kalau orang Bandung nggak bisa ngomong F, 3F. Top up FF. Sekarang itu kalau anak-anak, gimana? Kamu sudah dapat duit? Belum. Kenapa? Belum di TF. TF. Transfer. Belum di TF. Nah, 3 hal ini apa? Coba kalian ingat-ingat betul ya. Yang pertama, F pertama adalah fashion. Kita dijajah melalui budaya apa? Busana. Contoh begini Pak. Saya itu kan punya kajian rutin bersama TKI Hongkong. Per 3 atau 4 bulan saya ke Hongkong. Anak-anak di Hongkong itu rata-rata cewek. Karena mereka kerjanya sebagai asisten rumah tangga, bukan pembantu. Jadi orang Hongkong itu keren. Kalau punya mbah, sudah sepuh, itu dicarikan rewang. Jadi dia ngopeni ini, mbah-mbahnya ini dikerjakan oleh anak-anaknya. Tapi bukan pembantu rumah tangga. Kalau di sana namanya kungyan. Kungyan. Maka Gus Miftah itu di sana dianggap sebagai PKI, Presiden Kungyan Indonesia. Karena saya sering ke sana. Nah, yang kemudian saya sayangkan apa? Begitu kerja di Hongkong, anak Kebumen, anak Brebes, Tegal, Jogja, kerja di Hongkong. Berangkat dari Kebumen jilbaban, pakaiannya tertutup. Begitu sampai Hongkong, fashion dan busananya sudah ikut-ikutan anak Hongkong. Yang tadinya jilbaban, akhirnya pakai pakaian yang seksi. You can see. You can see my kel. Kamu bisa lihat kelekku. Akhirnya kenapa? Karena mengidolakan artis-artis K-pop Korea. Maka kemudian pakaiannya ikut-ikutan Lisa Blackpink. Padahal bocah Kebumen bentuknya kayak Lisa Black kerupuk. Ini kita terjajah secara busana, Bu. Ya kalau anak Hongkong, anak Korea pakai pakaian seksi, ya pantas lah. Bodinya bagus, putih, mulus. Lah awewek Kebumen, ya Allah. Wes ireng. Ireng kuwek, irku. Kata Pak Slamet, irku ireng kuwek. Wes tungkae meletek-meletek. Pakaiannya ikut-ikutan. Dia sudah anggun dengan menggunakan jilbab, minimal dengan pakaian tertutup. Kenapa kemudian kita justru terprovokasi dengan budaya mereka? Baju-baju sekarang modelnya belum jadi sudah dipakai. Kurang bahan. Kalau dulu zaman Bapak Ibu guru nonton film Sundel Bolong saja sudah gumun. Karena yang bolong cuman boyoknya tok. Sekarang semuanya bolong. Apalagi kalau sudah lihat TikTok, ya Allah. Pak Selamat punya TikTok? Ya. Wis tua goyang pargo ya. Gaul temen ya. Coba ngeri le. Anak-anak lebih cenderung kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang sama sekali tidak mengenal budaya Indonesia. Atau mohon maaf, jadi tahun 2022 saya itu haji sama istri saya.
Kita makan di Mat Amusin, rumah makan Cina yang berada di pinggiran kota Madinah. Tapi masih masuk tanah haram. Jadi adik-adik begini, tidak semua sudut Mekah dan Madinah itu masuk tanah haram. Jadi walaupun di Madinah tapi sudah bukan tanah haram. Ini yang saya ceritakan tanah haramnya. Di situ ada mbak-mbak yang tidak berjilbab. Saya kan penasaran, kok bisa di Madinah sudah ada cewek nggak berjilbab? Ternyata apa? Menurut yang bersangkutan mbaknya ini bilang, pemerintah kami sudah menghapus kewajiban untuk perempuan menggunakan jilbab. Kemudian saya tanya, kalau cewek-cewek di Arab itu sekarang kiblat budayanya kemana? Mereka menjawab ke barat, ke Eropa, ke Amerika. Jadi cara berpakaian mereka itu nyuntuh wong barat lah. Di saat yang sama, orang Arab fashionnya nyuntuh barat. Orang barat sekarang mulai belajar pakaian ala Indonesia. Sudah banyak mereka yang menggunakan blangkon kayak saya. Laki-laki mereka menggunakan base up. Mereka sudah mulai nabuh gamelan. Cewek-ceweknya menggunakan kebaya. Anehnya di mana? Orang Arab kiblat fashionnya ke barat, barat ke Indonesia. Indonesia hari ini ada yang ke barat, ada yang ke Arab. Di saat orang Arab sudah nggak menggunakan cadar, malah kita akhirnya banyak yang menggunakan cadar. Mereka sudah bosan dengan cadarnya, Indonesia mulai menggunakan cadar. Saya tidak mengatakan cadar itu jelek, oh no, itu pilihan, silakan. Entah niatnya nutup aurat apa mergo merongos, saya nggak tahu. Bagi saya silakan. Maksud saya apa? Maksud saya adalah apapun itu, mari kita cintai budaya kita. Makanya banyak kemudian perbedaan pendapat, nutup cadar itu, muka menggunakan cadar, apakah itu budaya atau agama. Saya nggak terjebak di perdebatan itu. Tapi anak-anak ayo bangga dengan budaya kita masing-masing. Contoh, saya dari tahun 2004 konsisten menggunakan blangkon sampai hari ini. Dulu saya menggunakan blangkon pertama kali, orang mengatakan apa? Ah, Miftah Ustadz kejawen. Ustadz kok pakai blangkon? Hari ini blangkon saya viral. Tahun 2021 saya lelang blangkon 2 kali. Yang pertama di Jawa Timur, gerakan santri asuh di Jawa Timur. Blangkon saya terjual laku berapa? 200 juta. Yang kedua, Muktamar NU di Lampung. Saya kembali menjual blangkon. Kalian tahu blangkon saya laku berapa? 900 juta. Blangkon 900 juta. Coba bayangkan Pak Slamet, blangkonnya saja 900 juta. Bagaimana dengan sarungnya? Apalagi isinya ya. Kalian, ini kalau mau keluar saja bareng, kita bubar. Kalau mau dilanjutkan silakan di dalam. Kalau mau keluar kita bubar bareng-bareng. Setuju? Terus kalian tuh dikasih acara gratis, nggak menghormati saya. Kalau memang nggak mau mendengarkan saya, oke kita bubar bareng-bareng. Aku nggak rugi kok. Tapi saya itu selalu berprinsip, saya akan menghormati siapapun yang berbicara. Kalau pola kamu, budaya kamu seperti itu, tak jamin kamu gak akan pernah jadi orang besar. Mental kamu tuh mental kere tahu. Salah satu mental kere itu siapa? Ada orang ngomong, kamu malah wirawiri, sok penting. Makanya saya bilang, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Saya itu tersinggung Pak, kalau kita ngomong begini, saya ngomong sama pejabat, sama Pak Jokowi didengarkan, saya diundang dibayar mahal. Saya datang ke sini gratis, kamu malah wirawiri kayak sok penting. Kalau memang nggak mau ya sudah, kita bubar bareng-bareng, kan selesai. Saya itu nggak nyaman Mas, kalau saya ngomong ada orang wirawiri. Kecuali kamu kebelet ngising ya silet-siletmu dewe rapapa. Tapi orang gini kok wirah sana sini. Rendah mutu kamu kalau seperti itu.
Kita sedang berbicara budaya, sementara kamu justru melanggar budaya kita sendiri. Mbak ya, ayo kita bareng-bareng. Kalau memang mau niat diskusi, ayo kita diskusi. Ngobrol, ayo kita ngobrol. Kalau memang omongan saya gak menarik, ya sudah yang ngomong Pak Slamet saja. Ayo Mat, ngomong Mat. Mbok ya yang keren gitu loh. Kalau mau diskusi ayo. Malah wirawiri. Kalau kamu WC kan mesti satu-satu ya. Masa ngising berjamaah? Malah cewek-cewokan. Lah. Malah nguyuh cekel-cekelan manuk. Lah. Ya kita sepakat ya. Kalau mau bubar bilang saja kita bubar bareng. Kalau mau diskusi ayo diskusi bareng. Bubar juga nggak apa-apa, santai aja bro. Ya tapi kopiku diminum dulu kan jadi dingin. Wis dingin, sangit. Pahitnya ya Allah. Kamu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya Slamet habiskan. Iya. Tapi jangan habis manis pas dibuang loh. Ayang ini manis ya Allah. Makasih Pak Slamet. Jadi kita dijajah secara fashion. Ayo mbak-mbaknya, jaga adat ketimuran. Kamu mau pakai jilbab, mau pakai cadar, silakan. Tapi ngerti filosofinya. Dan jangan kemudian meninggalkan budaya kita sendiri. Ya, makanya kayak belangkon ini saya mau dibully kayak apa? Sekarang kalau saya umroh, belangkon saya viral. Orang Arab penasaran dengan apa yang saya pakai. Mereka tanya sama saya, mahada, ini apa? Saya bingung jawabnya. Belangkon bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada belangkon. Mereka tanya lagi, mau gua belangkon? Belangkon itu apa? Saya jawab, ina uroksi, wadai endas. Yang jawab keperimen, katanya nggak paham. Akhirnya belangkon saya diminta dicium-cium. Yo kecut goblok, bilang. Ini yang bayar atau ngambu ya? Malah domba. Terus akhirnya ini ditanya. Bedanya Jogja sama Solo itu belangkon di sini nih loh. Ini mereka tanya, mahada, ini apa? Ahada bom, apakah ini bom? Gitu. Saya Bob ainuka matamu giek tak bilang gitu. Saya jawab hada mondolan. Nah, orang Jogja itu belangkonnya ini ada mendolannya. Kalau Solo nggak ada. Kenapa orang Jogja bikin belangkon bendolnya di belakang? Karena penyesalan itu tempatnya di belakang. Kenapa? Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Nah, kenapa bendolnya di belakang? Karena kalau di depan nutupi raine inyong kayak gini. Ih, melu-melu banget. Gemes ya nyong. Karena saya bangga dengan budaya saya. Makanya sekali-kali guru-guru atau murid seminggu sekali kalau bisa pakai pakaian lokal itu keren. Pakai budaya lokal. Kayak saya kemarin di Surabaya ngaji ditanya begini. Ini lucu lagi. Yang nanya orang Australia, penggemar saya. Gus, I will to ask you. Saya ingin bertanya kepada Anda. Apa alasan Gus Miftah kok sering banget ngomong dancuk di saat banyak orang nggak berani ngomong dancuk? Apa Pak Slamet? Dancuk. Orang apa rasa wadi? Tenang Pak Slamet, ada Gus Miftah Pak Slamet. Saya jawab, dari sekian banyak tokoh di Indonesia yang berani ngomong dancuk secara fasih, itu hanya saya. Loh, kalau Gus Miftah ngomong dancuk fasih, wong ngerti ilmu tajwid kok. Bahkan kadang-kadang pakai ikhfa dan kol-kolah. Dancuk. Saya jawab, alasan saya apa? Saya itu berani ngomong dancuk dalam rangka menjaga kearifan lokal.
Karena kalau nggak ada tokoh yang berani ngomong dancuk, saya khawatir lama-lama dancuk akan hilang dan diklaim sebagai milik Malaysia. Kan Malaysia sukanya ngaku-ngaku, Nduk. Keris Malaysia, wayang Malaysia, batik Malaysia, reok Malaysia. Lama-lama kalau nggak ada yang berani ngomong dancuk, dancuk hilang, diklaim sebagai milik Malaysia. Kan lucu, masa Ipin Upin ngomong dancuk, masa Ipin Upin ngomong dancuk, 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 lah. Makanya saya santai saja, Kiai kok ngomong dancuk, nggak tahu tujuan saya, menjaga kearifan lokal. Hidup dancuk. Apa Pak Slamet? Dancuk. Ternyata Pak Slamet lebih fasih dibandingkan saya. Loh, kalau di Surabaya itu malah itu justru bahasa keakraban. Umpamanya saya akrab dengan Pak Slamet, ketemu itu biasa. Piye kabare, Cuk? Itu biasa. Karena dekat. Apik, Cuk. Yang lucu ada orang Surabaya naik bis Damri sama preman dari Lampung yang nggak bisa bahasa Jawa. Damrinya nggak ada AC-nya kan panas, Pak. Orang Surabaya kipas-kipas sambil bilang, dancuk, saya sumuk. Orang Lampungnya juga jawab, iya Mas, saya juga dancuk. Satu, fashion. Yang kedua F-nya apa? Food, makanan. Ini makanan jadi culture strike yang kedua. Maksudnya apa? Ini makanan-makanan ini hari ini coba yang mendominasi makan anak-anak muda itu makanan-makanan apa? Makanan-makanan dari luar. Kita lebih bangga makan fried chicken dibandingkan KFC umpamanya, dibandingkan dengan produk lokal Rocket Chicken umpamanya. Kita lebih senang makan ayam teriyaki dibandingkan ayam geprek. Itulah bedanya ayam Jepang sama ayam Indonesia. Ayam Jepang itu budek-budek, makanya di teriyaki. Budek. Kalau ayam Indonesia itu dablek-dablek, makanya digepreki. Nah, kita hari ini lebih senang umpamanya konsumsi minuman-minuman yang bermerek luar. Kita lebih senang minum boba dibandingkan dawet ireng. Makanya saya bilang, dulu zaman Percil bikin lagu Joko Tingkir ngombe dawet, kan dikritik itu, nggak sopan masa Joko Tingkir ngombe dawet. Saya justru mendukung Percil, karena bagi saya nggak ada salahnya Joko Tingkir minum dawet, karena zaman Joko Tingkir adanya cuma dawet, degan sama kopi. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe mixui, lah itu salah. Karena zaman Joko Tingkir belum ada mixui. Kenapa kemudian kita lebih senang membanggakan boba dibandingkan dawet yang merupakan tradisi kita? Makanya kan kalau di Kebumen ada dawet yang terkenal, dawet ireng jembatan butuh, disingkat menjadi dawet ireng jembatan butuh. Jembatan butuh, disingkat jadi jembatan butuh. Harusnya kita bangga dan ngombe dawet Kebumen, dawet ireng. Dawet ireng apa Pak Slamet? Jembatan butuh. Jadi Pak Slamet keliru bahaya ya. Memang kadang-kadang tempat itu aneh-aneh. Kayak di Gunung Kidul itu ada tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat jadi tempat piknik Gunung Kidul. Nama-nama di Jogja juga lucu-lucu nih. Di Jogja itu kalau ada tempat belakangnya an itu biasanya karena ada ratunya di situ, ada pangerannya. Contoh Wiro Saban. Itu pangerannya namanya Wirosobo.
Wirobrajan, pangerannya namanya Wirobrojo. Terus apa meneh umpamane? An di mana lagi? Mangguyudan, Mangguyudo. Lah di Jalan Kalurang itu ada tempat lucu namanya Kentungan. Saya mikir pangerannya jenenge siapa? Wirobrajan, Wirobrojo, Wirosaban, Wirosobo, Mangguyudan, Mangguyudo. Lah Kentungan, masa pangeran kentung? Jadi ini ya harusnya kita itu bangga lah minum kopi sendiri dibandingkan Starbucks umpamanya. Ya kan? Coba Pak, kalau kita ngopi di angkringan cukup 2.500. Kalau di Starbucks 75.000, 50.000. Tapi kita dengan bangganya kayak yang rame di TikTok itu. Begini dong, minumnya Starbucks dong. Masa anak muda ngopinya di angkringan? Rugi dong. Harusnya kamu jawab, kita lebih bangga dengan kopi lokal. Sorry ye. Ya, apa sih bedanya kopi ini dengan Starbucks? Kayaknya sama-sama kopi. Gitu loh. Ya kan, ireng juga. Gitu loh. Makanya Gus Miftah itu seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Pak Slamet juga seperti kopi. Hitam sih, terus sangit. Ya. Yang ketiga, terakhir. Habis ini siapkan pertanyaan. Tak sangoni. Santai bae duite nyongok ya. Yang terakhir F-nya adalah, kalau yang pertama tadi fashion, yang kedua food, kemudian yang ketiga adalah fun. Fun. Zaman dulu orang itu hiburannya Mas, cukup pasang layar tancap. Ibu-ibu guru masih ingat layar tancap ya? Kalau dulu kita ngomong layar tancap, kalau sekarang apa ya? Anak kecil mungkin nggak tahu layar tancap Pak. Bioskop zaman dulu, bioskop masalah. Kalau masa kecil saya itu masang di lapangan layar, kayak sekarang itu screen itu, ditonton bareng-bareng. Filmnya aneh-aneh itu pokoknya. Beranak dalam kubur. Wow. Bintang filmnya Pak Slamet. Ya. Yeah. Kan dulu film-filmnya hanya kayak gitu ya Pak Muhadis ini. Sundel bolong. Nonton film itu kalau laga, bintang filmnya Barry Prima, Advent Bangun, senangnya minta ampun. Coba sekarang penjajahan itu dari medsos, itu luar biasa. Maka yang perlu saya sampaikan apa Le? Dalam bermedsos ini, ayo kita bermedsos yang bijak. Tontonlah yang penting, jangan semuanya dianggap penting. Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Sekarang kan mohon maaf Pak, saya pulang pengajian dari Surabaya. Saya masuk kamar tuh buka TikTok, jam 12 malam. Saya kadang-kadang tuh kalau cari informasi ke TikTok atau ke lini media yang lain. Delalah, sekarang kan yang dikejar apa? FYP. FYP. Pak Slamet tahu FYP itu kepanjangannya apa? Alah, anak TikTok nggak paham. For your pick. Jadi coba bagaimana kemudian hanya kitalah yang mampu menjadi benteng, yang menjadi rem atas apa yang kita lihat hari ini. Baik melalui Facebook, Instagram, TikTok, apa mana yang Thread, Twitter dan lain sebagainya. Yang bisa mengamankan diri kita, ya kita sendiri. Sekarang Pak Muhadisin mohon maaf, semuanya bisa dilihat. Saya pulang dari Surabaya, delalam buka TikTok yang dulu viral. Ada mbak-mbak pakai jilbab, bajunya dibuka. Kelihatan kotangnya. Hai guys, susuku gede guys.
Delala inyong deleng. Untung waktu itu saya melihatnya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Wow. Makanya kenapa toh Pak Bu, coba Pak Guru ya, saya itu punya gerakan mengkampanyekan posting kebaikan. Kalau punya konten yang isinya baik, entah itu pengajian atau apapun itu, minimal kalau toh bukan punya kalian, ayo di repost bareng-bareng. Posting kebaikan. Jangan kemudian dibilang, nanti dibilang pamer Gus, gak ikhlas. Oh sudah gak zaman. Sekarang itu yang disembunyikan belum tentu ikhlas, yang diposting belum tentu pamer. Coba alasannya apa Mbak? Kalau orang punya konten yang bagus gak mau posting, jangan salahkan kalau yang FYP itu isinya maksiat semua. Kenapa? Karena ahli maksiat rajin posting, orang yang punya konten kebaikan gak mau posting. Makanya yang FYP pedot kabeh. Kayak dulu konten ada mbak-mbak ngemut es krim. Cia. Pak Slamet tahu? Buatin. Alah, bohong. Orang dengan santainya posting kemaksiatan. Tes kriuk kulit babi pakai bismillah. Atau konten-konten yang lain yang tujuannya hanya pengen sekedar viral, FYP. Maka saya bilang, menjadi viral itu baik, tapi yang perlu diingat adalah virallah karena prestasi bukan sensasi. Coba ibu-ibu guru di kelas, kalau memang punya konten baik, maka saya itu sering Bu lihat TikTok. Saya seneng ada guru memberikan wejangan yang isinya bagus kemudian diposting. Bagi saya apa? Yang tadinya wejangan dari bapak ibu guru hanya dilihat satu kelas isinya 40 orang, akhirnya kalau kontennya bagus bisa dilihat dengan jutaan orang. Polisi itu punya pistol, satu peluru itu hanya bisa nembak satu kepala. Coba bayangkan kalau Anda punya postingan bagus, satu postingan durasi 1 menit bisa menembak jutaan kepala. Makanya saya mengkampanyekan, ayo posting kebaikan, jangan kalah sama mereka ahli maksiat. Gunakan medsosmu yang positif. Masa saya di Facebook Pak? Kalau Facebook itu kan usianya tua-tua kayak Pak Slamet, itu Facebook biasanya. Itu ada janda usia 60 tahun. Jam 12 malam update status. Apa statusnya? Ada enggak yang mau jadi imamku? Ya Allah, rondo swidak tahun. Akhirnya saya jawab, wonten Mbah, sinten Gus? Israel. Pediot kayak itu. Apa penjajahannya nak? Fashion, food, fun. Termasuk fun di dalamnya adalah film. Kalau itu bisa kita antisipasi, insya Allah Indonesia akan baik-baik saja. Amin. Berpikirlah kamu tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Jangan berpikir tentang zatnya Allah. Jadi untuk melihat Allah itu cukup melihat dengan keakbaran Allah. Melihat keakbaran Allah itu cukup melihat dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Bagi saya, Fik, untuk menambah keimanan saya nggak perlu ke angkasa, saya nggak perlu ke langit ke-7. Cukup dengan apa yang saya lihat di sekitar saya itu menambah keimanan saya. Contoh, saya cukup hanya dengan melihat nyamuk, maka saya melihat keakbaran Allah. Coba kalau kamu bayangkan, bagaimana kemudian Allah menciptakan nyamuk yang sekecil itu dengan alat reproduksi yang komplit. Kamu berpikir gak, bagaimana cara membedakan nyamuk lanang karo nyamuk wadon? Enggak Gus. Ayo. Dari situ saja medis sudah kebingungan.
Kalau gajah kan jelas. Nyamuk saja. Dengan melihat nyamuk saja itu seharusnya sudah menimbah keimanan kamu kepada Allah. Bagaimana Allah mendesain nyamuk sekecil itu tetapi mempunyai organ yang komplit. Kamu pernah kepikir enggak? Nyamuk itu hidup melalui apa? Kira-kira nyamuk kan diusus apa ora? Jangan-jangan nyamuk juga punya hati. Kalau Vicky jelas kayak pohon pisang. Punya jantung tapi gak punya hati. Iya. Artinya apa, Fik? Allah nggak perlu menampakkan dirinya saja. Kita harusnya yakin dengan kebesaran Allah melalui yang Allah ciptakan dan kita bisa lihat sehari-hari. Kue lah pengen ketemu Allah gampang, cepet mati yo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang. Dokter Andes selamat. Gitu ya, Bik. Ayo Mbak sebelah sana. Sebelah sana, biar urut. Ya. Iya kamu. Oh, ini calonnya Vicky. Cia. Ya, namanya siapa? Namanya Yumna. Apa? Yumna. Yumna siapa? Zafira Yumna Gaisani. Namanya. Gue paham. Ora. Alon-alon. Yumna. Yumna. Zafira Yumna Gaisani. Zafira Yumna Kristiani. Gaisani. Gaisani. Garis tani. Gaisani Udugai. Gaisani. Tuh, calon istrimu. Iya. Tapi kayaknya Vicky sama Yumna beda pemikiran. Vicky mikir Yumna, Yumna mikir Kie. Ya. Yumna kelas berapa? Kelas 11 TKJ 1. Jurusan apa? TKJ 1. Apa itu TKJ? Teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan. Iya. Oh, yang ngemis wifi kamu ya, cari jaringan terus itu ya. Iya. Cita-citanya pengen jadi apa? Jadi orang sukses. Orang sukses? Ya londe oke sing sukses. Sing jelas baik gitu loh, konkret. Cita-cita sukses, guru ya bisa sukses, maling ya ada yang sukses, yang konkret pengen jadi apa? Oh, cita-citanya pengen jadi istrinya Vicky. Iya. Vicky seneng temen silite angop kayak gini. Apa cita-citanya? Tak doain supaya tercapai. Pengen jadi apa? Mungkin jadi guru. Jadi guru, Mungkin. istri guru. Istrinya Pak Ustadz besok. Aslinya Pak Ustadz. Cie. Vicky, sainganmu berat, Vicky. Apa pertanyaannya Yumna? Yumna itu kamu tahu artinya apa? Yumna itu artinya apa? Gak tahu. Yumna itu yamin, kanan. Jadi lawannya adalah yusro. Makanya dalam itu ada lagunya anak TK begini. Liadani, aku punya tangan yumna wa yusro, kanan sama kiri. Jadi yumna itu artinya kanan. Jadi itulah yang membedakan Vicky sama Yumna. Yumna sukanya ke kanan, Vicky ke kiri. Iya. Gemes aku saya ini. Takon aneh temen ya itu. Kenapa Gusti Allah tidak nampak? Apa Yumna? Pertanyaannya. Cie, Vicky gambarnya cewek, cie. Ini siapa ya? Siapa? Korea? Oh Freya. Freya itu siapa? Masa wallpapernya cewek Freya ini loh. Teman imajinasi kamu ya? Iya. Apa Yumna pertanyaannya Yum? Adakah doa yang diajarkan Rasulullah agar diberikan keikhlasan ketika mendapatkan musibah?
Jadi begini, Dok. Kenapa orang itu tidak ikhlas? Gitu kan. Dan orang paling ikhlas di Indonesia adalah Prabowo. Oke gas. Gitu. Nomor 2 torong gas. Jadi begini, Mbak Vicky, Mbak Yumna kok Mbak Vicky? Banyak doa sebenarnya bukan masalah redaksionalnya, tapi bagaimana kita yakin dengan doa yang kita baca. Makanya banyak orang berdoa sebenarnya dia fasih, tapi doanya tidak pernah kabul. Kenapa? Karena doanya kayak orang hafalan, membaca, tapi tidak diyakini. Saya kasih contoh. Saya dulu Pak Selamat punya tamu, 3 bulan menjelang pernikahan calon istrinya minggat. Dia datang ke pondok saya berhari-hari nunggu saya datang. Ternyata ketika ketemu saya tanya, kamu minta apa? Saya minta doa pelet. Doa pelet. Kenapa saya tanya? Calon istri saya meninggalkan saya pengen calon istri saya kembali. Dia saya tanya, kamu bisa ngaji apa enggak? Enggak. Bisa baca doa apa? Enggak bisa apa-apa. Doa selamat juga enggak paham? Enggak. Rabbana atina fid dunya hasanah enggak ngerti. Akhirnya dia ngeyel minta doa. Ya udah kamu saya kasih doa, tolong kamu baca. Kamu tahu doa yang saya kasih apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Dia tanya sama saya, bacanya kapan Kiai? Kapanpun kamu baca itu. Dia nggak pernah sholat, saya ajak sholat. Selesai sholat tangannya diangkat. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Mantep. Mau makan baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Singkat cerita dia pulang 4 bulan kemudian datang lagi ke pondok saya bersama seorang wanita. Saya tanya itu siapa? Saya kesini mau terima kasih sama Gus Miftah. Doa pelet yang dikasih Gus Miftah mandi teman. Buktinya apa? Calon istri saya kembali gara-gara doa itu. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Akhirnya saya ajak makan. Selesai makan saya kasih bukunya anak TPA. Coba kamu lihat halaman sekian. Itu doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Doa masuk toilet. Doa masuk toilet, dia membacanya yakin, dibacakan untuk calon istrinya, ternyata kembali. Belajar dari pengalaman ini saya punya keyakinan. Doa itu yang paling penting bukan apa yang kamu baca, tapi seberapa besar keyakinan di dalam hatimu. Kalau doa tentang keikhlasan yang diajarkan Kanjeng Nabi banyak. Cuman persoalannya kamu yakin apa enggak? Aku tahu kenapa kamu tanya doa soal keikhlasan. Karena kamu masih berat untuk melepaskan fikih. Iya. Kalau kamu sama fikih pakai itu saja Yumna. Ya Allah, bila fikih jodohku, jadikan dia imamku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, panggil saja dia ya Allah. Nah, modar Fik. Ya kamu. Iya kamu, malah dulu aku tak ajar ya. Siapa namanya? Reza Melantino. Lele, iki ngomong apa meneh saiki? Me. Alon-alon, Cuk. Siapa namanya? Reza Melantino. Valentino. Reza Melantino. Reza Melantino. Itu. Mpun. Jenenge kayak Orson ini. Reza Melantino kelas berapa? Setunggal. Jurusan apa? GP1. Apa? Geologi pertambangan. Oh, teknologi pertambangan. Geologi. Oh, geologi pertambangan. Apakah orang yang sekolah di pertambangan pasti kerjanya di pertambangan? Belum tentu. Gus Miftah punya jamaah kuliahnya dulu di geologi UPN pertambangan.
Sekarang pekerjaannya apa? Tukang kuras WC. Sampai mobilnya ditulisi, silitmu adalah rezekiku. Iya. Cita-citanya Reza Melantino pengen jadi apa? Kerja di Pama. Kerja di Pama. Apa itu Pama? Oh, tambang di Kalimantan. Oh, batu bara. Kamu tahu batu bara kepanjangannya apa? Barang Tuhan bagi rata. Udah, tak doakan, mudah-mudahan kamu jadi kapal keruknya ya. Apa pertanyaannya Rizal Melantino? Bagaimana cara kita Ya enggak bagaimana, biasa aja lah. Oh, belum. Gus, bagaimana cara kita menghindari maksiat? Sok-sokan. Kamu tiap hari lihat maksiat? Kadang. Kadang. Saya mau tanya sama Malentino. Maksiat yang paling menyenangkan menurut kamu apa? Supaya solusi saya pas. Nanti saya kasih solusi A, ternyata maksiat kamu B, kan nggak pas. Maksiat yang paling menyenangkan bagi kamu apa, Melantino? Ngelirik cewek, game top up, apa slot? Slot. Bocah cilik ngeslot ya. Lakuannya cak kebumen ya, ngeslot. Kamu pernah ngeslot? Belum. Kamu jangan jawab belum, kalau belum itu berarti mau, enggak goblok gitu loh. Doa yang paling gampang, yang pertama untuk supaya kita terbebas dan kita berada di jalur Allah yang pas. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Kenapa dikatakan wahai engkau yang membolak-balikkan hati? Karena hati itu kadang-kadang baik, kadang-kadang maksiat. Kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Kadang-kadang soleh, kadang-kadang toleh, lawannya soleh itu. Kadang-kadang kamu jadi anak mama, tapi kadang-kadang anak mami. Jadi doanya yang pertama itu, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Lah, kenapa kemudian kita harus menghindari kemaksiat? Jangan sampai hati itu cinta dengan maksiat. Karena kalau kamu cinta dengan maksiat, maka hati kamu akan terbiasa dengan maksiat. Maka cara menghindari kemaksiatan yang paling efektif adalah jangan terbiasa dengan maksiat. Rungokna meneng. Nggih, Gus. Malah ngelirik Yumna. Sanes. Contoh, orang pacaran pertama kali melakukan kemaksiatan, kira-kira hatinya khawatir apa enggak? Khawatir. Si Reza pegang tangannya Vicky umpamanya. Kok Vicky? Jeruk minum jeruk. Kamu chatting sama siapa sih? Walah dek, aku kangen. Yelah. Boyo ini. Jangan biasakan dengan kemaksiatan. Maka si Reza, kan kamu punya medsos Le. Kalau buka YouTube, yang dibuka yang baik-baik. Coba TikTok itu kan algoritmanya tergantung apa yang sering dilihat ya. Kalau kecenderungannya kamu buka pengajian, ya yang muncul pengajian. Tapi yang kamu buka Maria Ozawa, lah. Kalau kamu buka Maria Ozawa yang muncul ya Pak Slamet, lah.
Kurang ajar operatornya. Kalau saya sudah biasa, kayak kemarin ada cewek Kalimantan LC Purel. Dadanya ditato Gus Miftah. Di foto dikirim saya, Bu. Tak buka, ternyata tenan. Gus Miftah. Saya video call sama pemilik karaoke-nya. Itu kenapa kok dadanya ditato Gus Miftah? Ini Gus mbaknya yang ada tatonya Gus Miftah. Kenapa, Nduk? Saya ngefans sama Gus Miftah. Lagian kenapa kamu tato dada kamu? Kan dulu Gus Miftah pernah ceramah. Seseorang itu besok di hari kiamat akan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya. Mungkin kita nggak bisa bersama di dunia, Gus, tapi saya yakin karena saya mencintai Gus Miftah bisa bersama di akhirat. Ya Allah, Gus Miftah. Saya bilang, Dok, tato kamu tuh bagus, tapi sayangnya satu. Kenapa? Kurang turun dikit. Iya. Coba Fik, Reza, kamu bayangkan Gus Miftah itu dunianya ya seperti itu. Yang bisa ngerem siapa? Ya Gus Miftah sendiri. Berarti rem terbaik itu apa? Reza, iman. Iman. Makanya kalau kamu pengen terhindar dari maksiat gampang. Tambahkanlah imanmu, perbaiki imanmu dan jaga iminmu. Iman dan imin. Ya terakhir yuk. Calon istrinya Reza yuk. Iya. Siapa namanya Mbak? Wintang. Wintang Aulia Rohma. Fitnah. Wintang. Siapa? Wintang Aulia Rohma. Witah. Wintang. Anggal temen toh. Wintang. Oh lintang. Oh Wintang. Wintang siapa? Wintang Aulia Rohma. Wintang Aulia Rohmah. Kelas berapa kamu? Kelas 10 LPB. Kelas 10? LPB. LPB itu apa? Layanan perbankan. Oh besok kamu kerja di bank itu ceritanya. Jadi Insya bankir Allah. gitu. Apa pertanyaannya? Apakah kita boleh menikah jika berbeda agama tanpa meninggalkan agama masing-masing? Hukum Baru kelas 10 sudah tanya jodoh. Kamu kenapa? Kamu punya pacar non Islam? Enggak, Pak. Cuma mau tanya. Oh lo nggak mungkin. Pertanyaan tuh pasti karena alasan. Kamu punya pacar non Muslim? Enggak. Oh enggak. Kalau kamu disuruh milih Reza apa milih Vicky? Enggak pilih. Enggak milih kabeh. Reza sama Wintang itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Santai aja Reza. Kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai rewang. Lah. Dalam Islam, Mbak Fitnah. Oh, Wintah. Wintah apa Wintang? Wintang. Kamu tahu Wintang itu artinya apa? Lo nggak tahu kok ada namanya itu. Wintang. Dalam syariat Islam dan dalam hukum normatif undang-undang tidak diperkenankan nikah beda agama. Apalagi posisimu sebagai cewek. Kalau cowok itu masih bisa menikah dengan ahli kitab. Walaupun sekarang cari ahli kitab itu susah. Tapi kalau posisi cewek muslimah itu tidak boleh menikah dengan cowok non Islam. Pertanyaannya, yang seiman kan banyak. Kenapa kamu beda cari yang beda iman? Itu biasanya nanti akan terjadi konflik di anaknya. Anaknya melu sopo? Melu mbokne, apa melu bapake, apa melu Vicky? Yang seiman nyakitin. Apa? Yang seiman tukang nyakitin. Cie. Wintang, tidak semua cowok karakternya kayak Pak Slamet tahu.
Gayane cowok nyakiti. Kamu harus tahu, yang sekarang banyak nyakiti itu cewek. Buktinya apa? Buktinya apa? Cewek itu mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati. Iya. Betul? Tapi kamu harus sadar, cowok juga bisa membeli tanpa harus mencintai. Iya. Full servis matamu. Uteknya nyandak baik. Ya, kamu bilang seiman nyakiti juga enggak. Mungkin kamu belum ketemu yang cocok. Makanya begini, bila kamu tidak berjodoh dengan orang yang kamu sebut namanya di dalam doamu, yakinlah kamu akan dijodohkan dengan orang yang senantiasa menyebut namamu di dalam doanya. Iya. Yakin saja. Kamu malah ketakutan. Vicky juga beriman, dia cakep. Kalau dia dari Merapi sih. Jadi kalau kamu tanya hukum pernikahan beda agama dalam Islam, hukumnya haram. Haram. Sama halnya menyalakan petasan di mata ulama, hukumnya juga haram. Son jeblok matanya. Yaudah deh, masing-masing 300.000. Tepuk tangan sekali lagi. Sak peringkil wis rawani mangan. Jangankan gula 10 kental, pabrik gula 100 bisa dia beli semua, tapi gula sak sendok rawani ngombe. Ayo. Apalagi kalau sudah kena penyakit komplikasi. Karo sembarang-barang panganan sing disenengi wis ora wani. Dijak prasmanan ming dipleroki siji-siji, ketemu sate dihindari, sing digoleki ming trimoi wateri, kasinen sithik tensinya. Mangan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi. Ginjalnya parah, cuci darah seminggu 2 kali, suguh wedang legi njaluk ganti. Istrinya masih cantik, sudah disfungsi ereksi. Najan ngombe jamu kuat ya panggah ra iso tangi. Nek wis ngono kuwi, gek dijak prasmanan ming dipleroki kae, ditawani yo ming gedek-gedek. Monggo sekul Mbah, sithik wae. Kula pundhutke sop Mbah nggih, duduhe wae. Niki wonten sate empuk Mbah, sundu wae. Napa kikil Mbah? Klamuti wae. Ki arep mundut-mundut panganan ora wani, ditutke bojone gek sing wedok ki galake kaya asu manak kae. Arep nyedok rawan aja kuwi, eling penyakite. Ganti soto-soto ya ora entuk, pengen cepet mati apa piye ora eling pesene Pak Dokter kae. Mung kari delong urip matane tok ngono kuwi. Sugih wonge, sugih. Saiki lungguh kursi wonge. So nek tuwa ngono kuwi nasibe. Woi. Apa artine duwite miliaran tapi uripe ning ruang ICU. Lah percuma to? Duit miliaran mangan ngombe ora iso impus. Ngisi nguyuh ora iso selan. Bahkan ambekan butuh alat bantu nafas. Namine napa niku? Oksigen desa, ventilator ngono lho. Oksigen. Malah kono kae ngarane tabung LPG jen. Kopen. Wah iso tabung LPG gua ambekan iki lho. Le duwe miliaran kae uripe ning ruang ICU. Apa artine duwe miliaran? Kowe ora iso mangan, ora iso ngombe, urip ning kari. Matur suwun.